Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi bab 6, yaitu tentang APBN dan APBD. Nah, sebelum ke pembahasan materi, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan dapat memahami pengertian fungsi dan tujuan APBN serta APBD, kemudian dapat menjelaskan mekanisme penyusunan APBN dan APBD, menganalisis pengaruh APBD pada pembangunan ekonomi, dan menumbuhkan rasa peduli untuk mengembangkan daerah masing-masing. Nah, pada materi APBN dan APBD, kita akan mempelajari 5 pokok bahasan. Di sini yang pertama yaitu kita akan mempelajari pengertian, fungsi, dan tujuan APBN dan APBD. Kedua, kita akan mempelajari sumber penerimaan dan pengeluaran negara. Ketiga, kita akan mempelajari sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Keempat, mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Dan yang kelima yaitu pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian APBN dan APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR, sedangkan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD. Nah, jadi anak-anak, kita dapat mengetahui nih lembaga yang berhak menyetujui rencana keuangan tahunan pemerintahan negara ataupun rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah. Nah, jika rencana keuangan tahunan pemerintah negara itu disetujui oleh DPR, maka rencana keuangan tahunan pemerintah daerah itu disetujuinya oleh DPRD. Dapat dipahami ya? Nah, selanjutnya ada fungsi APBN dan APBD. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi. Nah, fungsi otorisasi di sini adalah APBN dan APBD yang disusun digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang bersangkutan. Nah, yang kedua ada perencanaan. Nah, fungsi dari perencanaan di sini adalah APBN dan APBD dibuat untuk merencanakan suatu kegiatan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi pengawasan. APBN dan APBD disusun sebagai pedoman menilai apakah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat telah sesuai dengan anggaran yang telah dibuat atau belum. Nah, selanjutnya ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah penerimaan yang ada dalam APBN dan APBD dapat dialokasikan untuk pembangunan di berbagai sektor. Selanjutnya ada fungsi distribusi. Nah, dalam fungsi distribusi ini, APBN dan APBD hendaknya didistribusikan untuk kepentingan umum, dana subsidi, dan dana pensiun. Selanjutnya ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi di sini berarti bahwa APBN dan APBD berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran negara berjalan teratur sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tujuan APBN dan APBD. Tujuan penyusunan APBN dan APBD ini adalah sebagai rencana kerja pemerintah pusat maupun daerah dalam 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya, sumber penerimaan dan pengeluaran APBN dan APBD. Nah, sumber-sumber penerimaan APBN diantaranya yaitu pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Nah, pajak merupakan iuran wajib yang diserahkan kepada negara dan diatur dengan undang-undang yang berlaku dengan kontrak prestasi tidak langsung. Nah, sedangkan penerimaan bukan pajak
ialah pungutan yang dibayar individu atau badan tertentu dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya. Nah, adapun sumber penerimaan negara bukan pajak ini diantaranya yaitu penerimaan sumber daya alam, bagian laba atas BUMN, pendapatan badan layanan umum, dan lain sebagainya. Kemudian hibah. Nah, hibah ini adalah pemberian sesuatu kepada orang yang dikehendaki secara sukarela. Hibah yang menjadi sumber penerimaan negara adalah sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan pemerintah maupun swasta luar negeri. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pengeluaran negara. Yang pertama, belanja negara menurut organisasi. Nah, belanja negara menurut organisasi berarti bahwa anggaran belanja negara berdasarkan struktur organisasi kementerian negara atau lembaga. Contohnya, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, belanja negara menurut fungsi. Belanja negara menurut fungsinya berarti bahwa anggaran belanja negara dikelompokkan berdasarkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga negara. Contohnya, pelayanan umum, pertahanan, ekonomi, keterlibatan dan keamanan, kemudian adanya kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu belanja negara menurut jenisnya. Belanja negara menurut jenisnya terdiri atas dua macam, yaitu belanja pemerintahan pusat dan transfer daerah. Selanjutnya ada sumber-sumber penerimaan APBD. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, penerimaan daerah terdiri atas 4 macam, yaitu diantaranya yang pertama pendapatan asli daerah, yang kedua dana perimbangan, yang ketiga pinjaman daerah, dan yang keempat lain-lain penerimaan yang sah. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah terdiri atas 4 macam. Yang diantaranya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Dan yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, pendapatan asli daerah lain-lain yang sah ini diantaranya yaitu hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, kemudian penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, kemudian denda atas keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan, dan penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah. Selanjutnya, jenis-jenis pengeluaran daerah. Pengeluaran pemerintah daerah diklarifikasikan menjadi 3, yaitu organisasi, fungsi, dan belanja rutin. Nah, klarifikasi pengeluaran daerah berdasarkan fungsinya adalah pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, kemudian ekonomi, selanjutnya lingkungan hidup, dan kesehatan. Selanjutnya itu ada klarifikasi pengeluaran daerah berdasarkan belanja rutin, diantaranya yaitu ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, kemudian belanja modal, kemudian ada bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tak terduga. Nah, selanjutnya mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Yang pertama, faktor-faktor dominan yang ada dalam proses penyusunan anggaran. Nah, ada 4 faktor yang ada dalam proses penyusunan anggaran. Di antaranya yaitu yang pertama, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dan sasaran ini digunakan sebagai indikator pencapaian pengalokasian anggaran. Nah, yang kedua, ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya di sini adalah faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah.
Nah, yang ketiga, jangka waktu yang diperlukan. Dengan adanya jangka waktu akan mempermudah dalam menentukan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya mendesak. Nah, yang keempat, yaitu faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran. Faktor lain yang mempengaruhi anggaran antara lain peraturan pemerintah yang baru, pergeseran pasar, bencana alam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan anggaran. Pihak yang terlibat dalam penyusunan APBN. Nah, terdapat dua pihak yang terlibat dalam penyusunan APBN. Kedua pihak tersebut adalah pimpinan lembaga eksekutif, yaitu Presiden, dan lembaga legislatif, yaitu DPR. Yang selanjutnya, ada pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Nah, sama ya seperti APBN, dalam penyusunan APBD juga terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu Gubernur dan DPRD tingkat 1 untuk daerah tingkat 1 atau provinsi dan bupati, atau juga wali kota dan DPRD tingkat 2 untuk daerah tingkat 2. Nah, kemudian siklus penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu tahap persiapan anggaran. Pada tahap ini dilakukan penaksiran pengeluaran berdasarkan penerimaan yang ada. Jadi, sebelum dilakukan penaksiran pengeluaran, perlu dibuat penaksiran penerimaan terlebih dahulu. Nah, apabila penaksiran pengeluaran dan penerimaan dilakukan secara bersama-sama, akan menimbulkan suatu masalah, yaitu lebih besarnya pengeluaran daripada penerimaan. Jadi, penaksiran penerimaan dan pengeluaran ini biasa disebut dengan RAPBN atau RAPBD. Selanjutnya yaitu tahap ratifikasi. Selanjutnya tahap pelaksanaan anggaran. Nah, dalam tahap pelaksanaan anggaran ini, pimpinan lembaga eksekutif atau presiden harus menguasai sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Nah, hal ini disebabkan karena presiden selaku manajer keuangan publik bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan anggaran periode berikutnya. Dan yang terakhir yaitu tahap pelaporan dan evaluasi. Nah, pada tahap ini pimpinan lembaga eksekutif melaporkan hasil pelaksanaan anggaran kepada lembaga legislatif. Nah, selain pelaporan, dalam tahap ini juga dilakukan evaluasi untuk memperbaiki anggaran tahun berikutnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pengaruh APBN dan APBD dalam perekonomian. Nah, yang pertama, meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan peredaran uang yang ada di masyarakat. Yang ketiga, yaitu mendorong investasi masyarakat. Nah, hal ini disebabkan karena APBN dan APBD yang disusun bertujuan untuk melakukan pembangunan di segala bidang termasuk bidang ekonomi, khususnya sektor industri dalam negeri. Nah, dengan berkembangnya industri dalam negeri akan mendorong banyak investor menginvestasikan dananya. Yang keempat, yaitu memperluas lapangan pekerjaan dan memperlancar distribusi pendapatan. Nah, memperluas lapangan pekerjaan merupakan kelanjutan dari poin di atas, yaitu dengan banyaknya investor yang menginvestasikan dananya pada industri dalam negeri, menyebabkan semakin majunya industri di dalam negeri kita. Majunya industri di negara kita akan banyak membutuhkan tenaga kerja untuk mendukungnya. Maksudnya, dengan adanya APBN dan APBD, distribusi pendapatan daerah satu dengan daerah lain dapat dikendalikan dengan baik. Untuk materi pembelajaran hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami, dan Ibu ucapkan terima kasih kepada yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.